Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan kembali memperkenalkan mesin tetas full otomatis kapasitas 200 yang semuanya sudah serba otomatis. Nah, apa saja yang otomatis dari mesin tetas ini nanti akan saya bahas, dan kemungkinan untuk videonya ini mungkin agak sedikit panjang karena saya akan membahas dari fitur, terus bahan, kemudian cara kerjanya, dan apa saja kelengkapannya. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu secara lengkap, silakan ditonton videonya sampai selesai. Karena di mesin tetas ini banyak sekali fitur dan bahan yang berbeda ya dari mesin tetas pada umumnya. Termasuk dengan mesin tetas yang ada di belakang sana, itu sangat berbeda sekali cara kerja, kelengkapan, bahan, dan fitur-fiturnya ya. Jadi langsung saja saya mulai biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah fiturnya. Nah, banyak sekali pengguna mesin tetas ataupun mungkin penjual mesin tetas ya yang mengabaikan fitur salah satu yang ada di mesin tetas ini, yaitu untuk penetasan. Saya sedikit informasikan ya. Dalam proses penetasan di dalam mesin tetas itu setidaknya kita harus memperhatikan 4 faktor ya. Setidaknya ada 4 faktor yang harus terpenuhi atau yang harus stabil. Faktor apa saja? Yang pertama ada kelembaban, kemudian suhu, pemutaran, dan sirkulasi udara. Jadi 4 faktor ini tidak boleh diabaikan dalam proses penetasan di dalam mesin tetas maupun secara penetasan alami oleh indukan ya. Nah, kalau 4 faktor yang tadi saya sebutkan sudah stabil dan sudah terkontrol secara pas, kemudian telurnya itu telur yang memang telur fertil, insya Allah itu yang sudah itu menetas ya untuk si telurnya, entah itu ayam, bebek, entok, dan lain-lain. Nah, di mesin tetas ini itu sudah mendukung keempat faktor tadi yang saya sebutkan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengontrolnya secara manual. Faktor di sini yang pertama adalah kelembaban otomatis. Di sini terdapat kelembaban otomatis ya. Nanti akan saya bahas untuk cara kerjanya dan akan saya keluarkan untuk bisa dilihat dengan jelas karena itu bisa dikeluarkan. Kemudian suhu otomatis, di sini juga ada suhu otomatis berikut perata suhunya. Oh iya, di kelembaban juga ada perata kelembabannya ya. Tadi lupa saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah pemutaran. Di sini pemutarannya juga sudah otomatis dengan menggunakan rak roller yang seperti yang kita lihat ya. Kemudian di sini ada sirkulasi udara. Nah, di sini sirkulasi udaranya juga otomatis ya. Jadi kelembaban otomatis, suhu otomatis, pemutaran otomatis, kemudian sirkulasi udara otomatis yang ada di sini. Dan tidak hanya itu saja, di sini juga ada fitur lainnya seperti lampu penerangan, indikator pemutaran, dan lain-lain. Akan saya bahas nanti. Kemudian setelah fitur, saya akan bahas dari bahan ya. Nah, untuk bahan di sini menggunakan bahan premium. Bisa dilihat sama teman-teman. Di sini bahannya seperti biasa ya, warna coklat, motif kayu, dan mengkilat ya, seperti ini atau glossy. Nah, perlu diketahui ya untuk teman-teman sebelum membeli mesin tetas sama Kista Smart Egg Incubator. Nah, di sini yang model ini itu bukan stiker ya. Jadi ini emang finishing dari pabriknya ya, seperti ini, mengkilat ya, bukan tempelan atau bukan stiker. Untuk tampilan depan, atas, dan samping-samping sudah saya sorot ya di awal video. Kemudian bahan di sini premium seperti ini, ada plat finishing aluminium di bagian sudut-sudutnya muter. Kemudian di sini juga raknya terbuat dari aluminium dengan tiang penyangga dan raknya bisa dilepas pasang. Kemudian bahan dalamannya itu di finishing menggunakan foil muter ya, kanan, kiri, belakang, atas, dan di bawah juga nggak ketinggalan ya tentunya ya. Nah, finishing foil ini tujuannya tidak hanya untuk mempermudah kita untuk membersihkan pasca penetasan, tetapi foil ini juga memberikan efek mewah dan efek terang seperti yang kita lihat saat ini. Nah, kemudian di sini juga
ada kabel power ya yang bisa kita lepas pasang di belakang sini ya. Seperti ini, kabel ini saya adopsi dari kabel PC atau kabel komputer. Kabelnya tebal dan kuat ya. Bisa dilepas pasang. Sekarang saya tancapkan lagi ke boxnya dan mesin tetasnya menyala kembali. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Kacanya lebar dengan gagang stainless sepanjang 20 cm. Kemudian di bawahnya itu ada kaki setinggi 4 cm. Untuk tampilan samping kiri seperti ini. Mewah ya. Kemudian samping kanannya seperti ini. Kalau kemewahan di sini tidak terlalu diutamakan, yang terutama adalah fungsinya. Tetapi fungsinya mantap, untuk bahan dan tampilan juga tetap ya mantap. Kemudian setelah fitur bahan, sekarang kelengkapan ya. Saya bahas kelengkapan. Setelah kelengkapan nanti akan saya bahas juga cara kerjanya. Oke, untuk kelengkapannya di sini yang tadi sudah saya sebutkan ya, kaki, terus kabel power di belakang sana. Di sini juga ada saklar. Untuk lampu penerangan, di sini ada lampu hijau sebagai indikator kalau pemutaran sedang aktif. Di sini juga ada termostat plus hygrostat untuk pengontrol suhu dan pengontrol kelembaban otomatis. Di sini ada timer. Nah, timer ini untuk penjadwal pemutaran otomatis. Oh ya, ini timernya ya, merek Omron ya, original ya, made in Jepang. Yang bungkusannya itu seperti ini ya. Nah, bungkusannya seperti ini ya. Silakan bisa dijeda dulu barangkali kurang jelas. Nah, untuk yang ini tipenya itu XYWTH1 ya, sesuai yang tertulis di sini. Di sini juga sudah tertulis ya. Kemudian untuk kelengkapannya di bagian dalam saya perlihatkan juga. Di sini ada rak yang bisa dilepas pasang seperti ini. Bisa kita tarik keluar. Ini tidak permanen di dalam. Kita bisa mencabut soket yang ada di sini untuk mengeluarkan raknya. Untuk bagian bawah juga sama ya. Satu rak bisa dikeluarkan juga dengan cara mencabut soketnya terlebih dahulu yang ada di sini. Nah, rak ini terbuat dari aluminium dengan sistem pemutaran rak roller. Nah, rak roller ini juga berbeda ya dengan mesin tetas yang pada umumnya ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu ada di bantalan di setiap lubang asnya. Jadi di dalam pipa kotak ini itu terdapat bantalan sehingga menghindari gesekan langsung antara pipa aluminium yang saya pegang ini dengan dinding pipa kotak ini. Jadi tidak ada kontak langsung sehingga ketika berputar tidak ada gesekan secara langsung, sehingga ini menjadikan asnya itu tidak terkikis ya atau awet. Dan pipanya ini juga presisi ya dengan lubang-lubangnya ya. Jadi tidak oblak seperti ini. Bisa kita lihat ini tidak oblak. Sangat presisi, tetapi walaupun presisi dijamin tidak akan terkikis. Nah, untuk kapasitasnya ini kan tadi 200 ya. Jadi satu rak ini isinya 100. Dikali 2 rak 200. Nah, setelah kelengkapannya ini ada rak. Di sini rak, saya bahas raknya aja dulu ya sampai tuntas. Di sini menggunakan 2 dinamo ya untuk satu raknya, dan dinamonya ini saya letakkan di bawah. Tidak di atas ya. Ini juga saya letakkan di bawah ya. Tidak di atas karena di atas ini khusus telur. Kalau dinamo diletakkan di atas nanti akan mengurangi kapasitas yang seharusnya space ini untuk telur. Dan dinamonya ini menggunakan spesifikasi torsi tinggi tetapi putaran atau RPM rendah. Jadi torsi tinggi ini berarti tenaganya kuat, dan RPM rendah ini berarti putarannya lambat. Berarti ini sangat cocok untuk pemutaran telur ya, karena tenaganya kuat tetapi putarannya sangat lambat. Nah, setelah rak roller, oh ya, ini ada yang gagal paham juga ya. Rak roller ini sebenarnya dikasih ram kawat ya. Jadi kalau menetas itu tidak jatuh ya untuk anakan ayam atau bebek atau lain-lainnya ya. Nah, ini saya bahas ya, karena di video sebelumnya jarang saya bahas ini. Kemudian kelengkapan selanjutnya di sini ada teropong telur. Ini
teropong khusus telur ya. Jadi cahayanya fokus dan bisa menembus cangkang embrio. Jadi cangkang telur ya maksudnya. Jadi embrionya ini bisa dilihat dengan jelas menggunakan teropong telur ini. Kemudian kelengkapan yang lain juga di sini ada lampu penerangan. Karena 2 baris, saya sertakan lampu penerangan 2 baris juga ya, dan ini bisa dimatikan dari saklar yang ada di sini. Ini hanya untuk penerangan ya. Kalau suatu saat kalau suhunya sudah cukup, lampu pemanas kan nanti mati. Jadi di sini gelap. Kalau kita cek sesuatu yang ada di dalam, contohnya kita cek telur udah retak belum atau yang lain sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan lampu penerangan yang ada di sini seperti ini. Kemudian kelengkapan lainnya di sini ada 3 buah bak air untuk suplai kelembaban utama. Nah, di sini tetap kelembabannya otomatis ya, seperti yang ada di sini. Nanti akan saya bahas ini ya. Ini yang jarang ada di mesin tetes pada umumnya. Nanti akan saya bahas. Tadi kelengkapan 3 buah bak air atau nampan ya untuk suplai kelembaban utama. Kemudian di sini ada 3 penghangat. Bentuknya lampu penghangat ya, ada 3 dengan kipas perata suhu 2. Di sini juga ada lampu penghangat 3 dengan perata suhu 2. Jadi lampu penghangat ada 6, kipas perata suhu ada 4. Kemudian di sini kelengkapannya ada alat pelembab otomatis dan ada kipas perata kelembaban otomatis. Nah, ini belum aktif ya karena kelembabannya di sini masih cukup. Nanti akan saya bahas untuk cara kerjanya. Kelengkapan lainnya di sini itu ada lubang ventilasi udara, bisa dilihat ya. Itu ada lubang ventilasi udaranya. Kemudian di bawah sini ada sensor suhu dan sensor kelembaban. Oke. Kalau ada yang terlewat bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekarang saya akan bahas cara kerjanya. Nah, sesuai yang tadi saya sebutkan, mesin tetes ini mendukung 4 faktor yang dibutuhkan dalam penetasan. Setidaknya ada 4, yaitu kelembaban otomatis, suhu otomatis, pemutaran otomatis, dan sirkulasi udara otomatis. Yang saya bahas mulai dari pertama dulu, yaitu kelembaban otomatis. Nah, dalam penetasan itu sering sekali diabaikan ya tentang faktor kelembaban. Padahal faktor kelembaban ini adalah faktor atau sesuatu yang sama pentingnya dengan suhu. Nah, untuk mesin tetes itu kelembabannya biasanya ditaruh di bawah rak seperti ini untuk suplai kelembaban. Tetapi kalau kelembabannya kurang, biasanya pengguna harus menambahkan kelembaban secara manual. Entah itu disemprot, ditambahkan kain. Saya dengar juga katanya ada juga yang ditambahkan spons ya. Ya, intinya kita harus menambahkan kelembaban secara manual. Tetapi di sini tidak lagi perlu untuk menambahkan kelembaban secara manual karena di sini ada alat pelembab otomatis yang bentuknya seperti ini. Akan saya keluarkan terlebih dahulu. Karena ini memang bisa dikeluarkan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ketika kelembabannya kurang, di sini alat ini akan otomatis aktif untuk menyuplai kelembaban yang dibutuhkan dalam mesin tetes ini. Cara kerjanya seperti ini. Ini kelembabannya masih tinggi ya. Karena tadi baru saja ya ada gerimis. Sebentar, ini saya colokan dulu ya. Saya colokan dulu ya. Kita tunggu sampai kelembabannya itu turun. Karena ini juga belum hangat ya. Nah, cara kerjanya, kalau kelembabannya berkurang, maka alat itu akan otomatis mengeluarkan kabut pelembab dan menambahkan kabut pelembab untuk ruangan mesin tetes ini. Oke, ini udah aktif ya. Seperti ini untuk penampakan kabut pelembabnya, bisa dilihat. Nah, dia akan mengeluarkan kabut pelembab. Ini seperti asap, tetapi bukan asap, ini adalah kabut. Dan di alat pelembabnya juga dilengkapi sama pelampung, kemudian ada indikator lampu LED warna-warni sebagai indikator bahwa dia sedang aktif. Nah, ketika kelembaban kurang, alat itu akan mengeluarkan kabut pelembab seperti yang tadi kita lihat, kemudian akan diratakan oleh kipas yang ada di sini. Dan kipasnya ini juga sudah aktif ya untuk meratakan kabut pelembab ke seluruh ruangan mesin tetes ini. Nah, dengan cara seperti ini, kelembaban di seluruh ruangan mesin tetes ini akan stabil. Nah, ketika kelembabannya sudah cukup, maka alat itu akan berhenti otomatis. Kita coba tutup di sini supaya kelembabannya naik. Di sini untuk kelembabannya bisa dilihat ya, dia sedang naik. 598, 60, 603, 607 ya. Ini naik ya. Karena dia mengeluarkan kabut pelembab untuk menambahkan kadar kelembaban di dalam ruangan mesin tetes ini. Nah, ketika
kelembabannya sudah cukup, contoh ini kita setting ya, contoh di 65, contoh di saat 65 maka kelembaban otomatisnya itu akan otomatis mati. Seperti itu siklusnya terus menerus, ketika kurang dia aktif untuk menambahkan, ketika sudah cukup dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu kelembaban di ruangan mesin tetes ini selalu stabil. Mungkin ada pertanyaan, kalau kelembabannya lebih itu gimana? Nah, kalau kelembabannya lebih itu nggak mungkin ya, itu nggak mungkin. Tapi kita anggap kelembabannya lebih, ya kita nggak usah pakai nampan ini ya, seperti itu. Seperti itu ya, kita nggak usah pakai nampan itu. Tetapi saya jamin kelembaban tidak akan lebih. Di samping nggak mungkin kelembaban lebih, itu juga kan kalau kelembabannya udah cukup kan dia mati otomatis ya, seperti itu. Kemudian setelah suhu otomatis, maksudnya setelah fitur kelembaban otomatis tadi saya sebutkan suhu otomatis. Nah, suhu otomatisnya seperti ini yang tadi saya jelaskan, 6 buah bohlam, 3 samping kanan, 3 samping kiri, dan 4 buah kipas, 2 samping kanan dan 2 samping kiri. Untuk cara kerjanya seperti ini. Bohlam itu untuk menyuplai suhu hangat yang dibutuhkan mesin tetas, dan kipas perata suhu yang 4 tadi itu yang saya tunjukkan untuk perata suhu panas yang disuplai dari bohlam tadi. Nah, ketika suhu di dalam ruangan mesin tetas ini turun atau berada di angka terendah yang kita setting, maka lampu yang tadi saya tunjuk dengan kipas perata suhunya akan menyala secara otomatis untuk menyuplai suhu yang dibutuhkan untuk ruangan mesin tetas ini. Nah, ketika dia menyala dan diratakan sama kipas perata suhu, maka suhu di dalam ruangan mesin tetes ini akan naik dan bertambah. Ketika suhu sudah cukup atau sudah berada di angka tertinggi yang kita setting, maka lampu dan kipas yang tadi saya tunjuk juga akan mati secara otomatis. Jadi nggak mungkin kurang, nggak bakal lebih, untuk suhunya selalu stabil ya, sesuai dengan yang kita setting. Tetapi nanti akan saya setting secara otomatis ya di bagian termostat dan hidrostatnya. Untuk settingannya nanti akan saya bahas. Nah, setelah tadi saya jelaskan suhu otomatis, sekarang saya akan jelaskan juga sirkulasi udara otomatis. Nah, untuk sirkulasi udara di sini saya sertakan 2 buah lubang ventilasi ya. Nah, secara tidak langsung di sini juga ada celah ya, sedikit ya. Ini celahnya sangat sedikit karena di sini pembuatannya sangat rapi. Ada celah sedikit, itu kita anggap sebagai sirkulasi ventilasi udara saja ya. Nah, seperti ini. Nah, sirkulasi udara di sini juga secara tidak langsung otomatis, karena di sini kipas ketika meratakan suhu itu juga akan mengatur sirkulasi udara, dan kipas yang ada di sini ketika meratakan kelembaban juga secara tidak langsung dia akan melancarkan sirkulasi udara. Jadi udara di sini itu selalu sirkulasinya selalu lancar ya, tidak pengap, tidak udara itu saja ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Dan yang terakhir itu pemutaran otomatis ya, tapi pemutaran otomatis tadi saya udah jelaskan, akan saya jelaskan kembali. Di sini kan ada timer. Nah, ini nanti akan saya setting per 3 jam sekali. Ini masih saya setting per 3 detik sekali karena untuk untuk review ya. Jadi nanti akan saya setting per 3 jam sekali. Nah, untuk telur ayam ini saya setting per 90 detik. Jadi 90 detik dia akan aktif, dan 3 jam sekali dia akan aktif ya. Jadi aktif 3 jam sekali, dan sekali aktif itu selama 90 detik untuk telur ayam. Dan kalau untuk telur bebek, nah ini saya setting 2 menit ya. Tapi misalkan ayam di setting 2 menit itu nggak masalah, telur bebek di setting 90 detik juga nggak masalah. Standarnya dari sini saya setting 90 detik ya, atau nanti bisa juga 99 detik. Dan dia akan aktif secara otomatis per 3 jam sekali. Nah, untuk pemutarannya tadi sudah saya jelaskan rak roller. Nah, untuk rak ini bisa juga untuk telur burung, telur apa saja ya, kalkun, ayam, entok, bebek, dan lain-lain. Semua jenis telur. Karena rak roller yang saya bikin ini berbeda dengan rak roller pada umumnya ya. Nah, perbedaannya di mana? Jadi ini bisa kita setting lebar sempitnya. Misalkan untuk telur burung bisa kita setting segini ya, 1 jari misalkan. Kita bisa geser ininya ke sini. Tinggal dipindah saja ya, bagian sini ke sini, bagian sini ke sini. Jadi jaraknya lebih sempit. Jadi ini lebih multifungsi untuk rak rollernya, seperti itu.
Dan rak rollernya terbuat dari aluminium, sudah saya bahas. Nah, mungkin ini sudah terlalu panjang ya untuk video penjelasan reviewnya, karena sangat lengkap sekali fitur dan kelengkapannya. Nah, untuk penjelasan yang saya lewatkan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung WA ya. Nomor kontak saya sertakan di deskripsi. Untuk lokasi pembuatan mesin tetas ini atau lokasi video ini diambil, itu saya sertakan juga di deskripsi video. Kemudian untuk link pembelian, misalkan pengen beli melalui marketplace, contohnya di Tokopedia atau yang lainnya, itu saya